Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Baik. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Luar biasa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan membaca untuk nats firman Allah. Ini adalah khotbah sesi yang kedua, lanjutan dari khotbah pada minggu yang lalu. Kita kembali melihat Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk kita di dalam terjemahan baru terbitan 2023. Bapak dan Ibu bisa membandingkan di Alkitab yang tahun Baiklah. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama untuk melihat dan mengikuti pembacaannya, bisa membandingkannya dengan terjemahan TB1. Ya. Cek. Bapak dan Ibu yang ada di live streaming bisa mendengar. Dihidupkan kembali. Nanti yang di live streaming nanti kasihan, tidak bisa dengar. Nah, ini baru kedengaran. Baik, demikian firman Tuhan untuk kita. Terjemahan TB2. Ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Terjemahan yang dulu, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setelah pelihara, lalu gembalakan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah." Nah, pada minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang bagian yang pertama, bahwa mengasihi Yesus itu adalah sebuah komitmen. Saya sudah menjelaskan bagaimana perbincangan antara Yesus yang
berbincang kepada Petrus tentang kasih. Nah, kita tahu bahwa kasih itu ada beberapa macam kualitasnya. Yang pertama, kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tidak ada celah dan tidak ada motif apapun di dalamnya. Jadi itu murni. Yang kedua, kasih itu adalah kasih phileo atau phileis atau philea, artinya adalah kasih sebagai saudara. Nah, kemudian ada kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih persahabatan. Ya. Dan yang terakhir adalah kasih eros. Itu adalah kasih yang terbangun dengan suami istri, ada nafsu di dalamnya dan ada keinginan di dalamnya dan lain sebagainya. Itu yang dalam pemahaman-pemahaman pemakaian istilah. Nah, di dalam Alkitab kita yang kita baca ini hanya dua yang dipakai dan yang diperbincangkan, yaitu kasih agape yang disampaikan oleh Yesus dua kali. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Itu memakai kata agape. Tapi dibalas oleh Petrus, aku phileo, hanya bisa mengasihi engkau sebagai saudara. Itu 3 kali Petrus menyampaikan phileo, dan 2 kali itu Yesus sampaikan agape, dan yang terakhir Yesus turunkan tuntutan atau harapannya kepada Petrus. Tapi pada waktu akhir kehidupan Petrus, Petrus disalib terbalik. Karena dia menyatakan bahwa dia tidak layak mati seperti Tuhannya. Karena itu waktu terakhir kali dia disalibkan, dia minta disalibkan terbalik. Nah, dengan demikian maka akhir hidup dari Petrus adalah sekalipun pada waktu bertemu dengan Yesus, dia berkata hanya bisa mengasihi Yesus sebagai kasih yang saudara saja. Nah, kalau kasih saudara itu kan bisa menjadi pudar, ya. Ada masalah, ada persoalan bisa menjadi pudar. Tapi kasih agape itu kasih yang kekal. Tapi pada akhir kehidupan Petrus, dia menunjukkan bahwa dia bukan hanya mengasihi Yesus dengan kasih persaudaraan, tapi mengasihi Yesus dengan kasih agape, kasih yang penuh kepada Tuhan, kasih yang penuh dengan dedikasi dan pengabdian, dengan menyerahkan juga hidupnya, mati tersalib dengan cara terbalik. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat poin yang kedua atau pokok yang kedua. Pokok yang kedua dari tema mengasihi dan mengikut Yesus. Nah, waktu Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, peliharalah domba-dombaku. Ini hanya satu kata sebenarnya, menunjuk kepada seorang gembala. Nah, itu mudah bagi saya untuk menjelaskannya. Karena saya adalah seorang gembala. Gembala benaran. Bukan hanya gembala untuk menggembalakan jemaat, tapi ini saya gembala benaran. Menggembalakan pada waktu saya masih SD, dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD, saya menggembalakan sapi. Jadi tahu betul bagaimana mesti memperlakukan hewan peliharaan. Kalau untuk ayam biasanya memakai istilah bukan digembalakan, tapi dipelihara. Pemeliharaan, dipelihara. Maka saya juga pernah memelihara. Maka 2 kata yang dipakai dalam terjemahan baru cocok untuk saya. Yaitu ada tugas memelihara, ada tugas menggembalakan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya bicara pada minggu yang lalu tentang bahwa mengasihi dan mengikut Yesus itu adalah sebuah komitmen atau keputusan bagi kita. Dan karena itu saya pakai kalimat pada waktu itu, kita harus terang terus dan terus terang. Ya, untuk review lagi, ingatkan kita kembali pada minggu yang lalu. Maka hari ini saya akan berbicara tentang mengasihi Yesus berarti menggembalakan atau memelihara sama seperti seorang gembala. Memelihara atau menggembalakan, ciri itu harus ada pada kita. Dan kalau kita katakan kita mengasihi Yesus, kita harus punya ciri seorang gembala. Nah, pada waktu saya menggembalakan, saya punya kebiasaan adalah selalu mengeluarkan sapi dari kandangnya dan membawa ke padang rumput. Padang rumput bukan dilepas.
Sebab kalau sapi kita sekarang itu kurang taat, makanya diikat. Ya. Saya mengikatnya di pohon dan mungkin sekitar 20 meter di sekitarnya itu adalah makanan yang akan dia nikmati dari pagi sampai siang. Nanti saya pulang sekolah, saya akan pindahkan dia lagi dan kemudian pada malam hari saya akan siapkan untuk dia makanan beberapa karung untuk kebutuhan makan malamnya. Jadi hebat, luar biasa itu. Layanannya sapi itu luar biasa. Di pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam. Ya, juga termasuk air dan lain sebagainya. Sama seperti pemeliharaan juga ketika saya memelihara ayam. Ada satu kandang besar, kira-kira tampung 50 ekor di dalamnya. Dan saya pagi hari, saya sudah siapkan dedak, dan kemudian campur makanannya, dan kemudian mengeluarkan dari kandang mereka makan, dan setelah itu dikembalikan kembali. Pada sore hari juga demikian diberi makan mereka, sama seperti itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang ciri seorang gembala? Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, itu berarti kita harus punya ciri seorang gembala. Maka kita lihat dalam bagian ini, satu persatu bagian itu sebenarnya tidak cukup untuk bisa diwakili dari teks ini. Maka kita akan lihat teks yang lain. Kita lihat teks yang lain. Yehezkiel pasal 34. Boleh dibuka di dalam Alkitab. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16. Nah, kita akan lihat satu persatu ciri seorang gembala. Nah, itu harus ada pada kita. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, ciri ini harus ada pada kita. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16. Kita masih memakai terjemahan yang lama, terjemahan TB yang satu. Ya. Dikatakan demikian, belum muncul ya. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Saya tunggu sampai muncul. Nah, ini sudah muncul di sini. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan apa di sana? Memperhatikan domba-domba. Yang pertama adalah memperhatikan. Ciri seorang gembala adalah memperhatikan. Satu kali saya lupa, dari pagi sampai sore saya tidak pindahkan sapi yang saya gembalakan. Saya ikat di pohon yang cukup kuat sehingga dia tidak bisa lari. Ternyata mungkin karena sudah habis rumputnya, dia berontak. Lalu lepaslah sapi yang saya gembalakan tersebut, dan dia makan semua pisang yang ditanam di ladangnya orang. Dan sore hari saya mencari, saya tidak menemukan. Ternyata pemilik ladang telah membawa pulang sapi saya ke rumahnya. Dia jengkel luar biasa. Dan dia tidak mengembalikan. Saya menjadi susah. Lalu saya tahu bahwa ternyata dia mulai bersuara. Loh, kenapa sapi yang saya gembalakan ada di rumah orang ini? Dan orang itu paling ditakuti karena dia adalah dukun juga. Jadi dia bawa pulang. Dia merasa banyak dirugikan pada hari itu. Tanaman-tanamannya dimakan habis oleh sapi yang saya gembalakan. Kira-kira 2 hari, 2 malam ada di rumahnya. Dan saya laporkan kepada kakek saya. Kakek saya memarahi saya. Kenapa kamu bisa begini cara kerjanya? Saudara, saya ingatkan, maka kita perlu untuk memperhatikan. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, tempat penggembalaan kita itu di mana? Di dalam rumah. Saling memperhatikan. Kalau anak-anak yang masih kecil sepenuhnya ada di dalam tanggung jawab orang tua. Kalau orang tua sepenuhnya ada di dalam tanggung jawab anak-anak, tidak. Karena mereka masih dalam keadaan belum bisa memiliki tanggung jawab. Tapi setelah anak-anak menjadi dewasa dan orang tuanya sudah menjadi tua, banyak anak-anak kadang-kadang lupa untuk
Karena itu saya mau mengingatkan kita, ciri seorang yang mengasihi Tuhan, dia juga memperhatikan keluarganya. Dia juga memperhatikan orang tuanya. Dia peduli kepada keadaan keluarganya. Maka saya selalu menyediakan diri untuk memberikan perhatian kepada keluarga. Khususnya untuk papa mama saya. Karena mereka sudah tua. Mereka tidak bekerja. Tidak ada penghasilan apa-apa. Walaupun ada pekerjaan yang mereka kerjakan, usaha mandiri di rumah, mereka sudah tua. Sama juga seperti itu dengan mertua. Ibu biasanya akan menelpon mereka, menanyakan keadaan mereka, dan kemudian apa hal yang sedang mereka alami. Itu pasti kontak, tidak mungkin tidak. Nah saudara, ini bagian yang penting. Kadang-kadang anak-anak lupa apa yang menjadi tanggung jawabnya ketika mereka sudah dibesarkan. Apalagi ketika sudah berkeluarga, kadang-kadang lupa. Karena itu berbahagialah kalau kita sampai hari ini masih peduli dan memperhatikan keadaan mereka. Ciri itu sebenarnya yang sedang kita praktekkan di dalam kasih agape. Pedulilah kepada orang tua. Ada yang aneh kadang-kala. Kita baru peduli orang tua setelah meninggal dunia. Kita keluarkan uang banyak, beli bunga, kasih di atas tutup petinya. Tidak ada gunanya lagi. Pernah saya menghadiri sebuah acara, simpatisan kita, bunga harga 21 juta. Hanya bunga saja, bunga segar, 21 juta. Dia bisa nikmati bunga segar dalam kuburannya? Tidak bisa. Pada waktu hidup, beri dia makan, beri dia perhatian, kirimkan apa yang menjadi kesukaannya. Maka mama saya kadang-kadang bilang kepada saya, sudah tidak usah repot, tidak usah ngirim. Dia bilang kalau ada berkat saya kirim, Ma. Kalau tidak ada berkat saya mungkin akan menunda minggu depan atau bulan berikutnya. Dan puji Tuhan, ya Tuhan selalu memberkati. Tuhan selalu menolong. Sehingga kami anak-anak diajar, anak-anak laki-laki, khususnya anak laki-laki. Ada yang di Jambi, ada yang di Jakarta, ada yang di sini. Kami memberi perhatian kepada orang tua. Karena apa? Kami jauh, tidak ada di dekat mereka. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Makanya kadang-kadang kami by phone, bertelepon, dan kita bercerita. Ya, cukup hanya beberapa menit saja. Bapak dan Ibu sekalian, sama seperti itu di tengah-tengah keluarga. Sama seperti itu. Jadi ini adalah bentuk kasih agape. Dan ciri itulah yang dijelaskan oleh Yehezkiel kepada kita. Memperhatikan domba-domba. Yang kedua. Silakan lihat di layar. Yang kedua, dikatakan dan akan apa? Akan apa? Aku akan mencari. Dicari karena apa? Dicari karena apa? Seorang gembala itu akan mencari domba gembalaannya karena apa? Lepas atau karena hilang. Ya. Bapak Ibu, saya selalu ada kesempatan, kalau ada kesempatan saya singgah ke jemaat, melihat mereka, mengunjungi mereka. Nah, mereka yang dalam keadaan susah-susah itu perlu diperhatikan. Ya, perlu dia perhatikan. Ada satu simpatisan kita yang tidak punya rumah tinggal. Tidak punya rumah tinggal. Dan mereka butuh untuk perhatian. Kita kadang-kadang beruntung ya, ada rumah tinggal. Mereka tidak punya rumah tinggal. Mereka tidak ada makan untuk minum, tidak ada. Bahkan gelas satu, dan piring satu, dan sendok satu, itu yang ada pada mereka. Siapa yang tahu itu? Tidak ada yang tahu. Setiap minggu kadang-kala datang, tidak selalu datang. Karena mereka tidak punya uang yang cukup untuk datang. Siapa yang peduli dengan mereka? Kadang-kadang kita bisa duduk bersama ya, tidak tahu pergumulan yang sedang terjadi di dalam rumah kita. Kapan kita kekurangan beras? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kapan kita sudah
sudah kehabisan sambal di rumah atau makanan yang bisa kita makan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu dalam gereja Tuhan di Bukit Harapan, kita harus saling peduli. Dan gembala memberikan contoh untuk kita. Kalau saya bisa makan, jemaat harusnya bisa makan. Sebaliknya begitu. Kalau jemaat bisa makan, harusnya gembala juga bisa makan. Maka ada prinsip kami. Kalau seorang gembala ditempatkan di tengah-tengah pelayanan, kalau jemaatnya makan tempe, masa gembalanya tidak kebagian makan tempe? Itu yang paling sederhana. Karena itu saya selalu ingatkan kepada anak didik saya, jangan takut menjadi seorang gembala. Jangan takut menjadi seorang pelayan Tuhan. Jangan takut kekurangan. Karena Tuhan akan memberikan perhatian dan kepedulian kepada kita. Ada banyak macam cara yang Tuhan bisa pakai. Nah, tidak hanya seorang gembala secara struktur organisasi, tapi kita juga menjadi bagian ciri seorang gembala itu ada pada diri kita. Apa itu? Yaitu dengan kita mencari apabila ada yang hilang. Maka kalau ada teman-teman kita yang sudah lama tidak bergereja, harusnya itu WA, yo apa kabar? Besue gak teko. Ono kesusahan opo? Tak dungakno yo. Nah, gitu. Ya, saya terjemahkan. Sebab ada yang tidak tahu artinya ini. Saya ngomong. Ya. Kalau ada yang sudah lama tidak ke gereja, mestinya kita bilang begini, gimana kabarnya? WA dia. Ya apa kabare? Apa kabarnya? Apa perlu tak doakan? Apa kesusahannya? Kira-kira gitu. Kalau gitu, orang Bukit Harapan itu merasa nyaman. Kenapa? Karena ada yang memperhatikan. Ada yang mencari jika yang hilang. Ya. Tuhan Yesus di dalam Alkitab menggambarkan kepada kita sebuah cerita. Ada 100 ekor domba dan 1 hilang. Yang 99 itu ditinggalkan. Tapi yang 1 dicari. Ayo, kalau seandainya saudaranya seiman di sini yang biasa ketemu dengan kita, pasti kita akan tanya, Nandi, kok nggak teko? Kemana? Kok nggak datang? Nah itu. Itu kata mencari. Kata mencari. Karena itu Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa agar kita saling mencari satu dengan yang lain. Ya, saling mencari satu dengan yang lain sehingga ciri seorang gembala ada pada kita. Jadi kalau kita mengasihi Yesus, kita pasti memiliki ciri ini. Kita pasti memiliki ciri ini, yaitu kita mencari mereka yang hilang. Kita kembali ke teks kita. Kita kembali ke teks kita. Seperti seorang gembala, oke lanjut ya. Ada kalimat seperti seorang gembala. Oke, betul. Ya, kita baca sama-sama. 1, seperti seorang gembala. 1, 2, 3. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai-berai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Selain memperhatikan, yang kedua mencari dan menyelamatkan. Saya waktu melayani di Wagir tahun 1995, ada satu jemaat yang ikut saksi Yehova. Nah, saksi Yehova ini adalah ajaran sesat. Saksi Yehova ini pengajarannya tidak percaya bahwa Yesus Tuhan. Ya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan karena itu setelah sekian lama dia ikut pengajaran.
Saya cari ke rumah. Dan saya ajak dia berdiskusi tentang ajaran Yesus. Sampai dia betul-betul jelas bahwa yang dia ikuti sekarang itu salah. Dan yang benar itu seperti itu. Saya sudah berjuang. Tapi sayang sekali dia tidak juga mau kembali kepada ajaran Yesus. Orang kedua, tahun kira-kira 2000-an. Ya, tahun 2000 sekian, 2001 atau 2002. Juga ada satu orang yang sama juga ikut ajaran Saksi Yehova. Jadi kalau datang ke rumah itu biasanya dua-dua. Dan dibuka Alkitab dulu, lama-lama dia bawa kitabnya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga melayani. Dia sudah mengajar, sudah ikut sana-sini di dalam ajaran-ajaran Saksi Yehova. Tapi kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kami terus telaten untuk ingatkan dia dalam pengajaran. Ya, telaten dalam pengajaran. Pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya dia kemudian kembali dalam ajaran Tuhan. Dan sekarang setia di gereja kita di Jalan Selerejo. Sebentar saya akan khotbah di sana. Setia sekali. Jadi ada orang yang tidak bertobat diingatkan pada waktu jalannya salah. Tapi ada orang yang bertobat pada waktu diingatkan. Maka seorang gembala jangan membiarkan kalau ternyata salah jalan umatnya. Demikian juga dengan anak-anak kita. Ketika dalam keluarga kita tahu anak-anak kita salah jalannya, kadang-kadang kita harus keras untuk bicara. Supaya apa? Supaya mereka jangan sampai tersesat. Jadi yang ketiga adalah ciri seorang gembala itu bukan hanya memperhatikan, mencari, tetapi juga menyelamatkan. Apa saja dilakukan demi untuk keselamatan orang tersebut. Berikutnya, ayat ciri seorang gembala. Dan itu ciri yang harus ada pada kita. Apa itu? Boleh ditampilkan, aku akan membawa. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Lanjut. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya. Di atas gunung-gunung Israel, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Bagian berikutnya adalah dibawa keluar. Dibawa keluar. Dibawa keluar maksudnya adalah dibawa di tempat di mana dia dapat menikmati makan yang cukup. Ya, makan yang cukup. Ada makan yang cukup, ada minuman yang cukup. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, sama seperti itu. Maka kita di dalam pengajaran gereja, di gereja, kita ajarkan pengajaran yang benar. Maka saya belajar dengan baik. Saya berupaya untuk bisa menerjemahkan maksud-maksud firman Tuhan. Nah, sayangnya kalau dalam khotbah kan tidak ada yang bertanya, kan? Coba kalau kita bertanya tambah lama lagi, ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh WA, kirimkan kepada saya. Kan setiap minggu kita punya khotbah itu dipotong oleh bagian IT kita. Potong, hanya khusus khotbah. Minggu yang lalu kira-kira setengah jam lah lebih saya berkhotbah. Boleh Bapak Ibu ingatkan lagi saya. Pak, ini maksudnya apa? Saya tidak mengerti. Sambil duduk bisa dengarkan khotbahnya Pak Adeli. Kalau tidak mengerti boleh ditanya. Tapi kalau sementara saya berkhotbah ditanya, wah ini kita tidak selesai-selesai nanti. Ya kan? Nah maksudnya kenapa kita
selalu mengadakan live streaming dan masukkan ke YouTube adalah supaya Bapak Ibu bisa ngulang lagi, bisa mempelajari lagi. Nah, saya juga kalau ada kesalahan dalam khotbah, maka saya koreksi khotbah saya. Bapak Ibu tidak tahu yang mana yang perlu diperbaiki. Ya kan? Mungkin kata-kata saya barangkali. Saya kadang-kadang diingatkan, ini kata-katanya kurang pas. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Alkitab kita bilang, ciri seorang gembala bukan hanya memperhatikan, ya, bukan hanya memperhatikan, bukan hanya mencari ketika hilang, bukan hanya menyelamatkan, membawa mereka kepada jalan yang benar, tapi membawa mereka keluar untuk digembalakan, diberi makan yang cukup, ya, secara rohani. Maka Bapak Ibu saya dorong, kita kan punya 2 kegiatan, 3 kegiatan sebenarnya yang berlangsung untuk kita setiap minggu. Yang pertama adalah ibadah ini, ya, jam 7 pagi kita ibadah, paling kira-kira setengah 9 paling lama. Kalau paling lama lagi jam 9. Yang kedua, melalui apa? Melalui ibadah setiap hari Jumat. Ibadah Jumat itu ada yang online. Minggu kemarin online. Jumat lagi, tidak tahu. Ini masih online juga, belum ada yang ketempatan. Nah, masih online. Kita bisa mengikutinya melalui kegiatan anak-anak sekolah minggu. Berlangsung, ada yang online, ada juga yang di tempat. Ada kegiatan pembinaan bagi yang katekisasi, yang dipersiapkan untuk dibaptis. Di situ juga bisa dibina. Kalau yang mau menikah, ada pembinaan, konseling pranikah. Sehingga lini pelayanan itu bisa terjawab. Nah, ini saya ingatkan yang bagian remaja dan pemuda. Ayo, kegiatan remaja dan pemudanya diaktifkan. Supaya anak-anak remaja pemuda bisa mereka juga mendapatkan wadah untuk mereka bisa dilayani. Ini penting untuk kita. Nah, jadi berikut yang saya mau katakan, memberi makan mereka, ya, secara rohani, memberi makan mereka secara rohani. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ayat yang terakhir, yang hilang akan kucari. Ayat. Oke, kita baca sama-sama. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Yang hilang, ada nggak yang hilang di antara kita? Ada yang hilang? Ada. Yang hilang akan siapa yang cari? Udah serahkan saja pada Pak Gembala. Nah, makanya gembala-gembala di gereja-gereja tentu cepat mati. Kenapa? Semua dikerjakan. Semua dikerjakan. Tapi kalau kita tahu tanggung jawab kita, yang hilang akan kucari. Yang tidak datang akan... Oke, lanjut. Kalimatnya apa lagi? Yang tersesat, jangan bilang, sudah, mau masuk neraka, masuk saja. Jangan. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka, ada enggak yang disakiti oleh kita? Bawa dia, balut lagi hati itu. Terus, lanjut lagi. Yang sakit akan kukuatkan. Ada enggak yang sakit? Perlu penguatan. Kirim dia vitamin. Apalagi, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Jangan bilang begini, wah ini kebanyakan makan. Jangan bilang begitu, nanti dia tidak datang lagi. Kemudian, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oke, ciri gembala ada di dalam ayat ini. Tugas praktis sekarang ada di ayat ini. Karena itu ayat ini bawa pulang dan praktekkan. Supaya yang hilang kita temukan. Yang tersesat kita bawa pulang. Dia salah masuk,
Mestinya ke kandang domba, dia pergi ke kandang kambing. Ayo, kembalikan dia. Dulu anak Tuhan, sekarang bukan anak Tuhan. Anak apa? Tidak enak dengarnya. Bawa dia kembali. Dulu salah masuk. Dia harusnya di kandang domba. Sekarang pergi ke kandang kambing. Bawa dia kembali. Terus, yang luka, yang luka hatinya jangan tambah lagi dengan apa? Kepedihan hati. Jangan. Balut hatinya, hibur hatinya. Baliklah. Sudahlah. Ya. Terus, yang sakit, kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat, akan kulindungi. Terus yang kurus, diapakan? Ditambah vitamin. Begitu, perhatikan. Ya. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Kita berdoa.